warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, supaya kita bisa belajar dari rumah dengan penuh semangat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang cerdas, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran 2. Nah, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Dapat menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. 2. Dapat membuat bagan penyebab penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. 3. Dapat menyebutkan tari daerah menggunakan properti. 4. Dapat menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Nah, anak-anak yang cerdas, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Pagi itu, udara terasa dingin. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Botol spray itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Nah, anak-anakku, dari ilustrasi tersebut kita mengetahui bahwa kakek Husin terkena penyakit asma. Tahukah kalian, organ pernapasan manusia itu dapat terserang penyakit. Nah, untuk lebih mengetahui penyakit apa saja yang dapat menyerang organ pernapasan manusia, mari kita pelajari bersama-sama pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Misalnya debu, udara dingin, rambut, bulu, atau bisa juga kelelahan. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di situ terdapat gambar organ pernapasan manusia. Nah, di sisi sebelah kiri adalah saluran pernapasan orang yang normal, yaitu bukan orang penderita penyakit asma. Nah, sedangkan yang kanan adalah gambar saluran pernapasan penderita asma. Di situ bisa kalian lihat terdapat penyumbatan. Maka dari itu, penderita asma saat kambuh napasnya akan terasa sesak. Yang selanjutnya adalah pengobatan penyakit asma. Sebenarnya asma itu sulit untuk disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum obat atau memberikan inhaler pada penderita asma. Inhaler adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Sekarang coba kalian perhatikan di layar HP kalian. Nah, di situ ada gambar inhaler. Nah, di situ inhaler itu berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Jadi gambarnya seperti itu. Penyakit pada saluran pernapasan yang selanjutnya adalah flu. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua pernah mengalami yang namanya sakit flu. Nah, penyakit flu itu biasanya terjadi ketika peralihan musim atau terjadi pada saat musim pancaroba ya. Nah, apakah flu itu? Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan yang bergizi. Nah, untuk menambah wawasan kalian mengenai jenis penyakit pada sistem pernapasan manusia, sekarang tugasnya carilah informasi mengenai penyakit-penyakit berikut disertai dengan penyebab, gejala, dan pengobatannya. Yang pertama adalah bronkitis, kedua TBC, ketiga tonsilitis, dan yang terakhir adalah pneumonia. Anak-anakku yang cerdas, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang properti tari.
Coba perhatikan di hadapan kalian. Di sini ada beberapa gambar tari-tarian daerah yang ada di Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia mempunyai banyak tarian daerah. Hampir setiap tarian daerah menggunakan properti tari dalam setiap pementasannya. Nah, sebenarnya apa sih itu properti tari? Properti tari merupakan segala peralatan dan kelengkapan yang digunakan sebagai media pementasan tari. Sedangkan fungsinya yaitu menambah makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang tengah dipertontonkan atau yang dipentaskan. Nah, di sini maksudnya penari dapat menyampaikan ide, makna, gerakan tarian agar mudah dipahami oleh penonton. Dan fungsinya lagi bisa menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan si penari tersebut. Contoh properti tari yang biasanya digunakan itu berupa piring, lilin, payung, selendang, topeng, kipas, dan ada juga yang berupa senjata tradisional seperti keris, rencong, busur, anak panah, dan tombak. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa senjata yang digunakan dalam properti tari itu bukan senjata sungguhan, tetapi senjata rekayasa yang bertujuan untuk memperindah tari-tarian yang ditampilkan. Nah, berikut adalah contoh tari-tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tari Kelana Topeng yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Di sini menggunakan properti berupa topeng dan selendang atau biasa disebut sampur. Yang kedua adalah tari Kipas Pakarena, berasal dari Sulawesi Selatan. Properti utama yang digunakan berupa kipas. Jadi properti utama yang digunakan oleh penari-penari dalam memintaskan gerakan tarian tersebut itu adalah berupa kipas. Yang ketiga adalah tari payung, berasal dari Sumatera Barat. Ya, di sini menggunakan properti berupa payung. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan kalian mengenai jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia, tugas kalian yaitu membuat clipping tentang tari-tarian yang ada di Indonesia dengan menyebutkan 1. Nama tarian, 2. Asal tarian, dan 3. Properti tarian yang digunakan. Oke, selamat belajar anak-anak. Selamat mengerjakan tugas.